wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Doa la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Tawangmangu yang kami hormati, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semuanya. Karena hanya rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya tak lupa salam dan sholawat kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada semua umat yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai yaumul kiamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, kami di sini akan membacakan susunan acara pada acara seminar implementasi aksi nyata CGP oleh Ibu Nur Indah Nugrahini SPD MPD. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari kepala sekolah, acara ketiga paparan implementasi budaya positif, acara keempat tanya jawab, dan acara kelima penutup. Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang kami hormati, demikian acara yang akan berlangsung pada acara seminar implementasi aksi nyata CGP oleh Ibu Nur Indah Nugrahini SPD MPD. Semoga dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang akan berlangsung hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakasek. Untuk itu kepada Ibu Intarti SPD, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Tawangmangu, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka seminar implementasi budaya positif dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Tawangmangu ini. Berikutnya salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu sahabatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini saya atas nama sekolah mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Narti SPD MPD yang saat ini sedang menjalankan umroh. Kita doakan bersama semoga perjalanan umroh Bapak Kepala Sekolah Bapak Narti SPD MPD bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan pada kesempatan hari ini angkatan ke-7 di SMP Negeri 1 Tawangmangu,
Saya ucapkan selamat kepada Bu Indah. Semoga acara nanti berjalan dengan lancar dan juga tugas-tugas berikutnya nanti juga berjalan dengan lancar, dan dengan adanya kegiatan ini semoga bisa menginspirasi, bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga nantinya kita bisa mengikuti jejak Bu Nur Indah untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan yang akan datang. Sekali lagi semoga sukses semuanya Bu Indah dan semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan dari perwakilan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tawangmangu telah selesai. Memasuki acara ketiga, yaitu acara pemaparan implementasi budaya positif. Untuk itu waktu sepenuhnya kami haturkan pada Ibu Nur Indah Nugraini SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini masih memberi kita sehat dan sempat, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara implementasi budaya positif aksi nyata saya CGP Angkatan ke-7. Terima kasih atas kerauan Bapak Ibu semua pada acara ini, acara implementasi saya. Mudah-mudahan nanti acara dapat berjalan dengan lancar dan kita bersama-sama saling sharing sehingga kita mendapatkan ilmu yang baru. Saya juga mendapatkan ilmu yang baru. Semoga ilmu-ilmu ini bisa kita terapkan pada anak didik kita, sehingga anak didik kita menjadi anak didik yang memiliki karakter yang kuat, memiliki disiplin positif yang baik, sehingga kelak membawa nama harum alma maternya. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang implementasi budaya positif. Ini aksi nyata saya untuk modul 1.4 budaya positif. Saya adalah CGP Angkatan ke-7. Jadi seperti Bapak Ibu sekarang, kita itu sudah mengalami perubahan kurikulum dari K13 menjadi IKM, sehingga kita mengalami juga perubahan paradigma. Jadi, tapi kita masih menggunakan filosofinya dari Ki Hajar, karena memang filosofi dari Ki Hajar itu luar biasa. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan sekolah kita ini sebagai ladang, tempat persemaian dari benih-benih, dari bibit-bibit. Dan agar bibit itu tumbuh dengan baik, maka harus pemupukan yang baik, tanah diolah yang baik, dikasih penyinaran yang baik, semuanya diatur dengan baik. Dan tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru adalah itu. Jadi tugas kita adalah setelah menyemaikan benih pada ladang itu, tugas kita adalah merawatnya agar kelak bibit-bibit itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu filosofi yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantoro yang sampai sekarang tidak lekang oleh zaman. Jadi untuk paradigma perubahan dari belajar, perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, jadi learning center. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat
secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Jadi melalui pembelajaran yang aktif, jadi di sini guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Jadi guru di sini bukanlah sebagai subjek, tapi guru di sini hanyalah objek. Jadi dia itu penuntun. Jangan pernah menganggap anak didik kita adalah objek. Jadi anak didik kita lah yang subjek. Kita hanya menuntun garis kodrat anak agar anak itu tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Jadi dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa itu memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pemahaman yang mendalam atau deep learning, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pada siswa. Jadi mulai sekarang kita sudah mengubah paradigma ini. Kita mulai dari teacher center menjadi student center. Jadi diharapkan murid-murid kita itulah yang sebagai subjek, kita hanyalah sebagai penuntun kodratnya. Di sini ternyata dalam pembentukan suatu karakter itu sangat penting sekali. Maka diharapkan karakter yang kuat itu akan membawa anak-anak itu menjadi memiliki kepribadian yang kuat. Maka caranya dengan apa? Dengan membentuk budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sebenarnya nilai-nilai yang ada di sekitar kita, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekitar kita. Misalnya setiap pagi anak-anak salam, sapa, sopan, nah itu. Jadi istilahnya ketika menyapa, ada bapak ibu guru, mereka menyapa, kemudian memberikan salam, kemudian secara sopan dan sebagainya, itu sebenarnya sudah masuk budaya positif. Itulah yang akan kita kembangkan di sini. Jadi diharapkan, karena sebenarnya sekolah itu tidak hanya angka-angka yang kita perhatikan. Sekolah itu tidak hanya anak harus mendapat nilai yang baik, tapi yang diharapkan dari pembelajaran kurikulum yang baru ini, diharapkan anak-anak itu memiliki nilai yang lebih. Jadi nilai-nilai istilahnya kepribadian yang baik, sopan santun yang baik, itu yang kita harapkan. Kita lanjutkan. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini perlu adanya disiplin positif. Kadang-kadang kita berpikir yang namanya disiplin itu pasti keras. Pasti yang namanya disiplin itu identik dengan hukuman. Nek orang disiplin tak hukum. Tapi yang namanya disiplin positif itu tidak sekejam itu. Jadi tidak seperti zaman dulu. Pokoknya harus sesuai dengan peraturan. Kalau tidak sesuai dengan peraturan dihukum. Itu namanya disiplin. Tapi sekarang sudah ada yang namanya disiplin positif. Ini tugas CGP adalah mengimplementasikan pada Bapak Ibu guru semua apa sebenarnya itu disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang berkonotasi pada disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat murid itu atau seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu adalah disiplin positif. Bagaimana cara dia bisa mengontrol diri dan bagaimana bisa menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dia hargai. Jadi disiplin positif di sini bukan disiplin yang
kalau melanggar ada hukuman. Tidak seperti itu. Jadi disiplin yang berasal dari intrinsik dirinya sendiri. Sehingga anak itu sadar akan kewajibannya, akan haknya. Jadi bukan karena paksaan. Itulah yang akan kita implementasikan kepada anak-anak kita. Kita lanjutkan. Jadi gini, terbentuknya disiplin positif itu berawal dari sebenarnya 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan tindakan pasti ada alasannya. Jadi saya selalu bilang pada murid-murid saya, ketika kalian melakukan kebaikan, ketika kalian melakukan kesalahan, pasti semua memiliki alasan. Jadi tugas Bapak Ibu nanti adalah mengetahui alasan dari murid-murid kita. Mengapa murid-murid kita itu menyalahi aturan? Kenapa murid-murid kita itu alhamdulillah berbuat baik? Karena semua tindakan yang baik, tindakan yang buruk pasti memiliki alasan. 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan suatu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah yang paling rendah. Misalnya, anak-anak itu datang pagi sebelum jam 7, karena apa? Supaya tidak dihukum, orang dires. Jadi ini adalah perilaku yang paling rendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang berperilaku seperti ini. Saya berangkat sebelum pukul 7 supaya absen saya tidak terlambat. Jadi ini yang paling rendah. Terus yang medium, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, jadi ada yang murid-murid itu berangkatnya pagi, atau yang lain, misalnya ada murid-murid yang mengerjakan tugas itu gen dilem, gen mendapat penghargaan. Jadi ini adalah medium. Ini bukan berasal dari diri sendiri. Jadi ini hanya gen oleh alam aja. Terus yang ketiga, ini yang akan kita terapkan. Jadi motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini adalah motivasi kita yang berasal dari diri kita sendiri. Kita berangkat pagi karena kita persiapan bisa ketemu dengan anak-anak, bisa salim dan sebagainya, terus mempersiapkan untuk mengajar dan sebagainya. Itu intrinsik dari diri sendiri. Itu yang akan kita kembangkan. Jadi kita semua masih belajar untuk ini. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang alhamdulillah sudah sampai pada tingkatan ini. Tapi saya sendiri juga masih akan belajar untuk sampai tingkatan yang difficult ini. Yang paling sulit adalah tingkatan yang nomor 3 ini. Jadi apa hubungannya disiplin diri dengan keyakinan kelas? Jadi untuk keyakinan kelas, semua tindakan kita ketika berada di kelas, nilai-nilai kebajikan kita ketika berada di kelas, itu dapat dikembangkan menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu terbentuk berdasarkan kesepakatan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bilang hukuman itu jelek. Jangan pernah bilang penghargaan itu baik.
mereka itu sama. Jadi yang namanya hukuman dan penghargaan itu tingkatannya sama, sama-sama membunuh potensi anak. Makanya untuk pembelajaran IKM ini kita dilarang untuk membuat ranking. Bukan dilarang sebenarnya, usahakan jangan membuat ranking, karena ranking itu melukai banyak orang, menyenangkan sedikit orang. Jadi penghargaan dan hukuman itu sama-sama membunuh potensi. Jadi itu berdasarkan penelitian dari Diana Goshen, itu dari Amerika. Jadi keyakinan kelas itu adalah salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka. Yang dimaksud keyakinan kelas adalah tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas untuk menentukan terciptanya suatu lingkungan yang positif. Akhirnya perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Jadi mungkin ini hal yang agak aneh dan agak baru bagi Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu langkah menuju budaya positif. Semuanya dimulai dari kelas kita masing-masing. Nah, langkah yang pertama membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nanti ada langkah-langkahnya. Jadi murid-murid itu disuruh menulis apa yang mereka inginkan dari kelas itu. Karena mengapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu berasal dari dalam, akhirnya mereka melaksanakan. Tapi kalau peraturan itu yang membentuk bukan dia, yang membentuk bukan murid. Peraturan itu yang membuat adalah guru, misalnya kesiswaan. Akhirnya murid hanya menjalankan. Kadang-kadang murid tidak tahu sebenarnya kok peraturannya harus memakai sepatu hitam legam yang tanpa tincang sedikit pun. Kadang-kadang anak-anak berpikir, kok ngangge putih sithik mboten angsal. Dan mereka tidak tahu, mereka hanya menjalankan. Kalau yang namanya keyakinan itu berasal dari kerentaknya bocah kalau bahasa Jawanya. Jadi berasal dari keinginan dari dalam anak. Makanya ketika saya di kelas 9F kemarin, anak-anak saya suruh pengen mungkin kelasnya dadek kiopo. Akhirnya mereka menulis unek-uneknya. Misalnya jangan ada pembulian, yang piket harus sesuai jadwal, terus kelas harus bersih, tidak boleh rame dan sebagainya. Jam kosong misalnya harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi itu semua ditulis anak. Nah, kemudian saya suruh nempelkan ke kertas warna-warni itu, ditempel di belakang itu. Nah, kemudian baru kita bentuk nanti kalimat positifnya. Karena yang namanya keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya mengikat dan hanya satu arah. Jadi murid itu hanya menjalankan tanpa bisa memilih dan memilah. Jadi pokoknya nek orang nggo sepatu ireng, misalnya kalian akan kena sanksi. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kan dibuat bersama, keyakinan kelas itu. Jadi nanti anak-anak mensepakati kalau kalian melanggar keyakinan kelas, apa akibatnya. Biasanya kalau keyakinan kelas itu anak-anak menjadi lebih, istilahnya itu karena sing gawe aku dhewe, akhirnya lebih menjalankan. Nah, jadi pemikiran dari kita seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas, diperhatikan bahwa pembuatan keyakinan kelas ini hendaknya bersifat lebih abstrak. Jadi tidak istilahnya langsung seperti peraturan. Terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Maksudnya gini, bentuk positif itu
kan anak-anak nulis jangan mengotori kelas, terus jangan membuli, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu saya ubah, misalnya gini, saling menghormati, itu kalimat positif. Terus membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh kata-kata dilarang membuang sampah, itu kalimat negatif, ya. Jadi semuanya harus diubah menjadi kalimat positif. Terus keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya ini langkah yang pertama, yaitu merancang keyakinan kelas. Jadi guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Jadi di sini saya prolognya itu istilahnya deskripsi dari keyakinan kelas itu apa. Jadi murid agar tahu. Nanti murid disuruh membuat keyakinan kelas tapi tidak tahu manfaatnya untuk apa. Jadi ini menjelaskan dulu. Setelah menjelaskan, kita lanjutkan untuk ini. Murid akhirnya menulis di sticky note, jadi kertas, kemudian berdiskusi. Jadi di sini ada diskusi dari murid, apa yang sebenarnya kita tulis, nanti kita sepakati bersama. Jadi ketika menulis, murid menulis sesuai dengan yang dia pikirkan dulu. Setelah ditempel-tempel, nanti murid mulai berdiskusi. Jadi dikelompok-kelompokkan. Kira-kira yang piketnya tidak boleh, tidak sesuai jadwal, kelompokkan. Terus yang suka mengotori kelas dikelompokkan. Nanti kita tulis untuk kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi kegiatan menempel keyakinan kelas sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Kemudian kita berdiskusi. Hasil diskusinya ini. Hasil diskusinya adalah keyakinan kelas untuk kelas 9F. Mungkin tidak begitu kelihatan Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang ada di kelas 9F ya intinya adalah saling menghormati, membuang sampah pada tempatnya, terus menjaga ketenangan kelas dan sebagainya. Jadi keyakinan kelas mengapa diperlukan sekali? Karena kalau ada pelanggaran di kelas, nanti kita kembali ke keyakinan kelas. Nah, pelanggaran yang seperti apa? Kita lanjutkan dulu. Jadi ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid, bahkan bukan murid saja, manusia, itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini, misalnya ada kasus, Doni suka mengambil bekal makanan temannya. Jadi kalau temannya membawa bekal makanan, dia ambil. Jadi kasusnya itu. Terus guru akhirnya mencermatinya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Misalnya yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Misalnya gini, ternyata Doni itu di rumah setiap pagi ibunya tidak masak, jadi dia lapar. Ini adalah fisiologis nih, kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia lapar, sehingga dia mengambil makanan temannya. Jadi guru harus tahu kebutuhan dasar anak itu, kenapa dia seperti itu. Oh, karena dia lapar. Berarti itu fisiologis. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan
yang pertama ini adalah kesehatan, rumah, makanan, bahkan seks adalah bagian psikologis pada kebutuhan ini. Jadi meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kebutuhan bertahan hidup, survival. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Saya masih ngambil kasusnya Doni tadi yang mengambil bekal makanan dari temannya. Cinta dan kasih sayang, hubungannya apa? Jadi gini, ketika Doni mengambil makanan punya temannya, akhirnya orang tuanya dipanggil oleh guru. Jadi dia dimintai dipanggil oleh guru dulu, ditanya, kemudian orang tuanya juga dipanggil. Dia merasa senang. Kenapa? Karena sekarang diperhatikan orang tua. Mula-mula belas orang tiga gas. Jadi setelah dia mengambil bekal, makanya dia sering mengambil bekal makanan temannya. Karena kalau mengambil bekal, kemudian orang tuanya dipanggil, bapaknya ke sekolah atau ibunya yang ke sekolah, dia merasa senang. Berarti dia memiliki memiliki kebutuhan dasar manusia yang kurang untuk memenuhi cinta dan kasih sayangnya. Jadi ada anak-anak yang seperti itu. Mungkin Bu Yuliani pernah menjumpai muridnya tidur. Ketika muridnya Bu Yulia, ketika disuruh bangun, dia merasa senang sekali. Kenapa? Masalahnya digadeknya Bu Guru cantik gitu. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Masih ceritanya Doni tadi. Jadi ketika Doni mengambil makanan, dia temannya menjadi takut. Temannya satu terus juga takut. Jadi ketika teman-temannya takut, dia senang karena ada pengakuan atas kemampuannya. Jadi ada penguasaan. Dia menguasai kelas. Jadi ini. Terus yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kalau ini masih Doni yang mengambil makanan tadi, dia tidak senang makanan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Misalnya ibunya hanya membawakan nasi dan telur, bosen. Temannya ada yang membawa, ada yang membawa nugget, ada yang membawa lele, ada yang membawa Kentucky dan sebagainya. Jadi kebutuhan akan pilihan karena dia malas. Jadi dia pengen pilih makanan yang lain. Terus yang selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan akan untuk merasa senang. Jadi gini, masih Doni tadi, dia mengambil makanan temannya. Setelah temannya itu sedih, nangis-nangis, ekspresinya lucu katanya, dia merasa senang sekali. Jadi setiap ngambil makanan temannya kemudian nangis, apalagi ini untuk anak PAUD, anak TK, wah senang banget. Jadi istilahnya jahil gitu aja. Jadi hanya untuk senang-senang. Jadi kita harus melihat kalau anak-anak kita itu melakukan sesuatu, kebutuhan dasar mana yang akan mereka penuhi sehingga mereka melakukan itu. Ini. Kita lanjutkan. Ini sekarang masuk ke guru. Ketika kita mengajar, ternyata kita itu memiliki 5 posisi. 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nanti kita akan sadar kita itu berada di posisi yang mana. Jadi apakah kita masuk ke posisi penghukum ini? Jadi yang namanya disiplin itu harus bisa memerdekakan anak. Memerdekakan anak di sini posisi kita mana? Supaya anak itu bisa merdeka. Jadi merdeka di sini itu bukan hanya lepas dari belenggu penjajahan,
Tapi anak itu merdeka bisa memimpin dirinya sendiri, itu termasuk merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu bisa memerintah dirinya sendiri, bukan diperintah oleh orang lain. Karena anak-anak Indonesia itu masih belum merdeka seutuhnya. Anak-anak Indonesia itu belum bisa memerintah dirinya sendiri, karena masih ada ketakutan akan adanya disiplin dan sebagainya. Kita mulai dari posisi penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun secara verbal. Masih ingat kalau guru yang menerapkan posisi penghukum pasti kata-katanya patuhi aturan saya, dipatuhi awas. Nah, terus misalnya ada kowe iki kok salah terus, sambil dino salah terus, tidak ada benarnya. Oke. Betul. Jadi itu adalah posisi penghukum. Bapak Ibu pasti tahu hal seperti itu tidak baik. Jadi hindari kita sebagai posisi penghukum ini, kasihan anak-anak kita pengennya merdeka jadi ra merdeka gitu. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Biasanya, ini kadang-kadang saya masih menggunakan ini. Jadi pembuat orang merasa bersalah ini biasanya gurunya itu bersuara lembut. Pembuat orang merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan rendah diri. Kadang-kadang dia merasa nilainya itu anjlok, tidak mempunyai harga diri lagi. Kadang-kadang kita bilang, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu ternyata sangat menusuk sampai ke dalam. Kata-kata yang lembut seperti itu. Atau gini, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah ini juga menusuk. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah ini, murid merasa tidak berharga dan merasa telah mengecewakan orang yang mereka sayangi. Itu malah membekas. Karena saya masih ingat guru saya SD ada yang bilang seperti ini sampai sekarang saya masih membekas sampai sekarang. Berarti kalau kita bilang seperti ini pada murid-murid kita sekarang ini, mungkin nanti murid kita lulus itu masih membekas seperti itu. Terus kita lanjutkan sekarang yang ketiga, yaitu teman. Nah ini, jadi untuk teman kita itu merasa setia dengan murid-murid kita. Kadang-kadang kita itu istilahnya berkata gini, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi murid kita anggap sebagai teman. Kata-kata kita juga kata-kata sebagai teman. Ayo bareng-bareng. Misalnya kita murid TK, guru TK, murid kita mau membersihkan sampah, ya kita kerjakan bareng-bareng. Nanti Ibu WI. Jadi seperti itu kita menganggap murid kita itu teman. Ternyata ketika kita menganggap murid kita teman itu tidak baik, tidak begitu baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita tidak membantu murid kita itu, mereka langsung menganggap apa? Mereka langsung jodak awake dhewe. Kowe wis ra bolo meneh, kowe wis ra kanca meneh. Jadi itu jeleknya seperti itu. Jadi ini masih tidak boleh. Terus sebagai guru sebagai monitor atau pemantau. Kalau ini guru itu mencatat. Kemudian sesuai data-data yang telah didapat, akhirnya dia menegur anak itu sesuai konsekuensi. Untuk sekolah ini mungkin baru sampai pada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah dua arah nih Bapak Ibu. Nih hukuman tadi satu arah. Jadi hukuman itu kita sebagai guru menghukum anak tanpa anak itu tidak bisa menyanggah. Tapi yang namanya konsekuensi itu, anak itu sebenarnya sudah tahu. Nek aku orang ini, engko tak kei konsekuensi ini. Nek aku orang garap PR, terus kesepakatan konsekuensinya ini. Nah konsekuensi ini sebenarnya sudah bagus, tapi nanti ada yang lebih bagus. Karena murid ini tidak bisa memberikan alasan, tidak bisa memecahkan masalah sendiri. Terus kita lanjutkan yang terakhir.
Yang terakhir untuk posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Inilah yang diharapkan oleh ketika pendidikan saya ini sebagai CGP, Bapak Ibu CGP itu diharapkan dapat menjadi posisi manajer ini. Jadi ketika posisi manajer, apa yang dilakukan? Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sebelum kita sampai ke posisi manajer, kita pasti telah mengalami tahap-tahap posisi tadi. Sebagai penghukum pernah, pembuat rasa bersalah pernah, sebagai teman pernah, sebagai pemantau pernah. Nah itu kita kumpulkan, kita sekarang bergeraknya menjadi manajer. Kita bisa menggunakan hal yang telah kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagai manajer itu kita bisa membuat murid kita itu mengerti apa yang mereka lakukan. Masih ada sedikit. Jadi tadi saya bilang bahwa hukuman konsekuensi itu sebenarnya masih bisa juga, tapi ada hal yang lebih baik, yaitu restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk restitusi ini intinya adalah restitusi itu bukan menebus kesalahan. Jadi yang namanya restitusi itu berbeda dengan konsekuensi. Restitusi itu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kalau konsekuensi kan masih menebus kesalahan. Konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR, maka menulis PR-nya 5 kali. Itu kan menebus kesalahan. Tapi ini adalah belajar dari kesalahan. Restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Restitusi ini tawaran ya, bukan paksaan. Terus restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi fokus pada karakter bukan tindakan. Itu adalah restitusi. Jadi anak yang mendapat perlakuan dengan segitiga restitusi, diharapkan anak itu mampu memecahkan masalahnya sendiri. Setelah masalahnya itu dapat dipecahkan, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, langkah-langkah dalam restitusi itu ada 3 yang kita sebut segitiga restitusi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu muridnya itu melakukan kesalahan, saya pernah mencoba, tapi memang yang namanya awal itu pasti agak kesulitan. Jadi gini, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang bawah itu, menstabilkan identitas. Misalnya, kemarin saya mengambil kasus, murid saya itu setiap jam terakhir, jam 8-9, dia tidak ada di kelas. Dia katanya sakit, pergi ke UKS. Jadi ini. Kemudian saya panggil, menstabilkan identitas dengan cara apa? Jangan kita membuat murid itu merasa bersalah. Jadi kita buat gini, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Kata-kata seperti itu sudah membuat murid, oh Bapak Ibu guru tidak marah. Benar, saya berbuat salah karena saya manusia. Jadi langkah yang pertama menstabilkan identitas itu langkahnya seperti itu. Kemudian baru tanya, lah alasanmu
kenapa? Karena setiap jam 8-9 kamu kok keluar dari kelas, kemudian katanya sakit, tidur di UKS. Baru kemudian kita bilang seperti itu. Terus setelah itu kita lanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu adalah tindakannya salah. Tindakannya salah karena apa? Karena dia tidak di dalam kelas ketika jam pelajaran. Ya, tindakan yang salah itu masih kita benarkan. Itu untuk restitusi dengan cara apa? Dengan cara, karena tadi semua hal yang dilakukan baik salah atau benar pasti punya alasan. Kita tanya alasannya. Setelah itu masih kita benarkan. Oh, kamu cuma tidur di UKS. Istilahnya kamu tidak keluar dari sekolah. Jadi memvalidasi tindakan yang salah itu memang membuat guru itu harus benar-benar sabarnya 180%. Karena kadang-kadang kalau murid itu sudah pergi dari kelas kan kita marah luar biasa. Tapi kemarahan kita tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita coba dengan segitiga restitusi. Nah, kalau orang Jawa diambil teponi, diambil dalamnya. Rosoni. Jadi orang yang sukses, ciri-ciri orang sukses itu bagaimana? Nah, kita tanya seperti itu. Ciri-ciri orang sukses itu tertib, misalnya gini, disiplin dan sebagainya. Nah, kita tanya, apakah kamu sudah disiplin? Apakah kamu sudah tertib? Kalau seperti itu berarti kamu tidak sesuai dengan ciri-ciri orang yang sukses. Akhirnya dia mengerti. Jadi yang namanya restitusi itu biar anak itu tahu kesalahannya dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Karena kadang-kadang bocah turun di UKS tapi dia tidak tahu, dimarahi itu tidak tahu. Kadang-kadang wis kebacot awake dhewe nesu, ternyata anak-anak itu tidak tahu kesalahannya apa. Jadi kita tanya kesalahannya itu. Jadi ini Bapak Ibu, nah ini. Jadi ini ciri-ciri restitusi. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah saya sebutkan ciri-ciri restitusinya. Nah, ini yang terakhir, kita harus bisa merubah ini. Kita awali dari membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Setelah keyakinan kelas kita buat, saya yakin akan terbentuk disiplin positif di sekolah ini. Jadi dimulai dari keyakinan kelas, disiplin positif, akhirnya terbentuklah budaya positif. Itulah yang diinginkan dari program IKM. Karena kita harus membentuk murid-murid kita itu P5, yaitu memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi ini perubahan paradigma yang diharapkan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kita keluar dari zona nyaman. Karena kita biasanya nyaman-nyaman saja. Tapi ternyata tingkah laku murid-murid kita sudah sangat luar biasa. Ini sudah zona merah. Jadi kita coba dengan tadi dimulai dari keyakinan kelas, kemudian terbentuklah disiplin positif, akhirnya terbentuklah budaya positif, sehingga SMP Negeri 1 Tawangmangu ini memiliki alumni-alumni yang luar biasa dari segi prestasi maupun dari segi akhlaknya. Menjadi murid-murid yang di luar sana itu kalau orang Jawa bilang sukses, kuncoro. Jadi itu. Demikian untuk pemaparan implementasi budaya positif dari saya, CGT Angkatan 7 SMP Negeri 1 Tawangmangu. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah kita bisa sharing bersama-sama, kita ambil manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya.
Bu Yuliani, satu aja. Iya. Iya. Bagaimana cara mengatasi kendala keyakinan di kelas? Kendala pembentukan keyakinan kelas. Jadi saya telah mengalami di beberapa kelas yang saya ajar, saya membuat keyakinan kelas. Ternyata anak-anak kita itu kalau disuruh nulis sulit sekali, susah. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia istilahnya kehendaki di kelas itu susah, sulit mengungkapkan. Kadang-kadang ada perasaan sungkan, ewuh, Bu mungkin nek kula nulis piket mungkin nanti saya tersinggung. Terus ada yang mau nulis tentang pembulian, nanti yang bully juga tersinggung dan sebagainya. Jadi mereka sungkan. Terus ada yang takut, ada yang benar-benar memang tidak bisa nulis perasaannya. Jadi memang untuk membuat keyakinan kelas itu, langkah awal tadi anak harus mengungkapkan kepinginannya kelasnya dibentuk apa. Itu benar-benar kita harus istilahnya cerewet dalam bilang ke anak. Jadi alhamdulillah saya awali dari kelas 9E, 9F, akhirnya mereka bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan dan malah bisa berdiskusi, akhirnya bisa membentuk keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Demikian Bu Yuli, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada saya tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.